Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Migdat Asraf Rizkula dengan NIM S1S1 24041. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halwaleo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai PHP Array. Nah, yang dimana materinya ini dari witrischool.com. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu ada PHP Array. Nah, jadi array itu adalah sebuah variabel khusus yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu nama variabel. Nah, kalau biasanya satu variabel itu cuma bisa menyimpan satu data, kalau array ini dia bisa menyimpan banyak data. Nah, langsung saja di situ ada kodenya, kita langsung cobakan. Di situ ada $chars, $chars sama dengan array ini, kemudian di dalamnya itu ada Volvo, kemudian ada BMW, kemudian ada Toyota. Nah, kemudian kita cek menggunakan Vardam. Nah, ini kemudian dolar. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi dolar cars, sorry. Nah, nah, jadi dolar cars ini adalah nama variabel dari arraynya. Kemudian ada array yang ini, yaitu fungsi untuk membuat array. Kemudian ada Volvo, BMW, dan Toyota, itu adalah isi dari arraynya. Nah, nanti kalau sudah di running itu hasilnya seperti ini. Yang dimana di sini arraynya ada tiga, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota, yang dimana Volvo itu indeksnya 0, sini Volvo indeksnya 0, kemudian BMW itu indeksnya 1 ini, kemudian Toyota itu indeksnya 2. Dan untuk tipe datanya semuanya itu string. String, string, dan string. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi di bawahnya. Nah, di situ ada PHP array type. Nah, jadi di PHP itu ada tiga jenis array. Yang pertama itu ada index array, yang dimana itu adalah array yang indeksnya angka. Sepertinya contoh yang ini, dollar cars yang tadi ini. Nih, dia angka. Nah, kemudian ada juga itu associative array, yang dimana dia itu array yang menggunakan nama sebagai kunci, bukan angka. Kemudian itu ada multidimensional array, yang dimana dia itu array yang di dalamnya masih ada array lagi. Nah, kemudian di situ ada working with array. Nah, yang dimana di sini dikatakan bahwa di tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat array, kemudian cara mengakses array, kemudian cara mengubah data array, kemudian cara menambah data, cara menghapus data, dan juga mengurutkan data array. Seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada array item. Nah, yang dimana isi array itu dia tidak harus selalu string atau angka saja. Nah, isinya itu bisa pakai string, angka, atau array lagi. Bahkan function juga bisa. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita coba saja mungkin. Nah, yang ini itu kita hapus saja. Kemudian kita ketikkan, sabar. Oke, di sini kita coba pertama sorry, function. Oh, ini naikin di sini. Nah, kita coba langsung main function kayak seperti ini. Tuan Kurawal. Kemudian kita ketikkan echo. Misal di sini echo-nya hello saja. Kemudian di bawahnya ada dollar my art sama dengan array dalam kurung. Situ ada Volvo, kemudian ada 15, kemudian ada apples, kemudian bananas, kemudian ada my function.
My function. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kita panggil function ya. Cara my function coba ya, kita coba lihat hasilnya. Oh, salah ini. Harusnya dolar. Eh, Oh, ternyata di sini ada yang salah. Ini harusnya push. Ini salah. Kemudian ini kita salah. Ini tiga. Kemudian oh, kita coba dulu. Kita lihat. Oh, salah juga ya. Hmm. Ini oh, rupanya yang salah itu di bagian sini. Ini kita coba kasih gini. Oke, kita coba lihat. Nah, nanti akan muncul hello. Karena di sini yang kita ingin panggil yaitu indeks yang ketiga. Nah, yang indeks itu mulainya dari nol kalau di array. Nah, jadi Volvo itu nol, kemudian 15 itu satu, kemudian dua itu yang ini apples dan bananas, kemudian yang ketiga itu yang function. Nah, ketika ini dipanggil di sini, nanti yang muncul itu echo hello yang di dalam function. Karena yang kita panggil adalah function yang ini, my function. Jadi nanti yang tampil itu echo hello. Makanya di sini hasilnya itu echo hello. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada array function. Nah, jadi kekuatan utama array di PHP itu ada di fungsi-fungsi bawahannya. Salah satunya adalah seperti count ini. Nih, count. Nah, untuk menghitung jumlah isi array. Nah, di sini ada kodenya. Kita coba. Ini hapus saja. Itu ada dollar stars dengan array. Terus ini Volvo, kemudian BMW, kemudian Toyota, kemudian ada Eco Count. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti itu hasilnya adalah tiga. Karena dia di sini dia itu menghitung jumlah item di dalam array. Karena di sininya ada tiga, yaitu ada Volvo, BMW, dan Toyota. Maka hasil yang tampil di browser atau di outputnya itu adalah tiga. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu ada PHP Index Array. Nah, jadi indeks array itu adalah array yang setiap datanya memiliki nomor indeks berupa angka. Nah, secara default, data pertama itu indeksnya 0, kemudian data kedua indeksnya 1, dan seterusnya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada contohnya, contoh dari indeks array, kita langsung coba saja. Sini dollar cars-nya sama, cuman di sini dia ganti jadi Varda. Langsung ganti saja Varda. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini ada dollar cars, array Volvo, BMW, dan Toyota yang ini. Yang dimana ini artinya kita membuat array dengan tiga data. Kemudian di sini ada Vardam untuk menampilkan isi array lengkap beserta tipe datanya. Nanti kalau kita lihat outputnya itu nanti seperti ini. Arraynya ada tiga, kemudian mulainya itu dari indeks 0, yang dimana yang indeks 0-nya itu adalah Volvo dengan tipe data string, kemudian indeks 1 dia ada BMW dengan tipe data string juga, kemudian indeks 2 yaitu Toyota dengan tipe data string.
Nah, kemudian kita lanjut lagi, yaitu ada akses index array, yang dimana dia itu untuk mengambil satu data dari array. Nah, kita bisa memanggil nomor indeksnya saja. Nah, di sini ada codingan lagi atau kode, kita langsung coba. Sini untuk dollar cars-nya itu sama, yang bedanya di sini dia pakai echo. Echo, kemudian dollar cars-nya di sini, kemudian ini kita ganti jadi nol. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nanti yang tampil itu cuman Volvo saja. Nah, kenapa? Karena di sini kita menggunakan dollar cars, kemudian ada kurung siku seperti ini, kemudian di dalamnya itu adalah nol. Yang dimana ini artinya kita mengambil data dengan indeks nol, yaitu Volvo. Kan di sini indeks nol itu Volvo, kemudian indeks satu itu BMW, dan indeks 2 yaitu Toyota. Nah, kemudian di sini kita tulis pakai dollar cars nol, yaitu indeks nol, maka di sini artinya kita mengambil data dengan indeks nol, yaitu Volvo. Nah, kemudian di situ ada echo, yaitu yang digunakan untuk menampilkan hasil ke browser. Kalau di sini saya ganti satu, nah seperti ini, nanti di sini dia akan berubah menjadi BMW. Karena indeks satu yaitu BMW. Seperti itu. Kita lanjut lagi, berikutnya itu ada change value. Nah, jadi kalau kita mau mengubah isi array, kita itu cukup panggil indeksnya, lalu isi dengan nilai baru. Di sini ada contoh kodenya, kita coba saja. Untuk dollar cars-nya sama, kemudian oh di sini dia cars-nya satu, kemudian sama dengan Ford. Ini kemudian di bawahnya itu ada Fardam. Eh, ini oops, berlebihan. Ini hapus saja. Nah, kalau sudah, oh, kita cek dulu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, nanti yang awalannya itu indeks indeks pertamanya yang ini kan Volvo indeksnya itu nol, BMW itu indeksnya satu. Nah, kemudian di sini kita ingin mencoba mengganti indeks satunya itu menjadi Ford dari yang awalnya BMW. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti ini, dollar cars, kemudian panggil indeksnya, indeks keberapa. Nah, karena di sini kita ingin mengganti BMW, maka di sini kita tulis satu, karena BMW itu indeksnya satu. Kemudian di sini kita masukkan, kita ingin mengganti indeks satunya itu menjadi apa. Nah, di sini kita coba ganti dari BMW ke Ford. Nah, kemudian kita cek menggunakan Vardam, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi Ford untuk indeks satunya, yang awalannya itu BMW. Nah, seperti itu. Kita coba lagi lihat di bawahnya. Nah, di sini ada loop, through, and index array. Nah, jadi untuk menampilkan semua isi array, kita bisa menggunakan for each. Nah, sini ada contoh codingan, kita langsung coba. Itu dia di sini hapus saja. Kita ganti jadi for each. Ini for each. Kemudian dollar cars. Ini kita simpan dulu sementara sebagai variabel X. Kemudian kita echo dollar X. Dollar X. Kemudian BR. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu adalah Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, jadi di sini ada variabel dollar cars yang dimana itu adalah array yang isinya tiga, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian ada for each dollar cars as dollar X yang dimana di sini artinya kita mengambil satu persatu isi array dari dollar cars, kita simpan sementara ke dollar X. Kemudian nanti dollar X-nya itu dia akan menampung nilai-nilai dari dollar cars tadi. Nah, kemudian di sini ada echo yang akan memprint nilai dollar X-nya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, yaitu ada Volvo, BMW, dan Toyota. Kita lanjut lagi saja. Yang berikutnya itu ada index number.
Nah, yang ini. Nah, jadi secara default indeks pada indeks array itu akan otomatis dimulai dari angka 0, lalu 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh. Di situ ada dolar cars 0 sama dengan Volvo, dolar cars 1 sama dengan BMW, dan dolar cars 2 sama dengan Toyota. Nah, mungkin kita coba saja untuk ini kodenya. Di sini kita hapus saja. Ini dolar carsnya 0, 0, sama dengan Volvo. Kemudian dolar cars 1, isinya BMW. Dua Toyota. Terakhir kita pakai Varda. Nah, ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Indeks 0 itu Volvo, indeks 1 itu BMW, dan indeks 2 yaitu Toyota. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada untuk menambahkan data dengan array push. Nih. Nah, yang dimana kalau kita ingin menambahkan data baru ke dalam array, nah nanti kita tinggal menggunakan array push saja. Nanti PHP-nya ini akan otomatis memberikan indeks berikutnya. Di sini ada contoh, mungkin kita coba saja. Di sini bisa. Oh, di sini yang kita ganti saja semuanya. Di sini kita ganti saja menggunakan array seperti ini. Nah, kita isi langsung. Sini ada Volvo seperti biasa. Kemudian BMW. Kemudian ada Toyota. Toyota. Oke. Kemudian di situ kita pakai array push. Array push karena kita ingin menambahkan suatu data. Array push kita tambahkan for. Kemudian kita cek Varda. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti di sini yang awalannya itu cuma ada 3 isinya. Isi arraynya itu cuma ada 3, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, kemudian di sini kita menambahkannya menggunakan array push. Nah, kita menambahkan for untuk masuk ke dalam arraynya. Nah, nanti untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, yang awalnya itu kan cuma ada Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, setelah kita menggunakan array push dan memasukkan for ke dalam array, nanti itu hasilnya seperti ini. Di sini ada tambahan menjadi arraynya itu isinya 4 dan ada for di bagian terakhir. Seperti itu. Nah, kita lanjut saja mungkin. Di sini juga ada contoh jika indeksnya itu acak. Nah, kita bisa coba saja mungkin. Dolar cars 5. Ini kita hapus saja. Cars kemudian 5. Seperti ini. Isinya itu Volvo. Kemudian dolar cars. Salah ini 7. Isinya BMW. Terakhir 14 ya. Oh, sorry, salah ini 14 harusnya. Dan isinya Toyota. Kemudian kita cek menggunakan Vardam. Kita coba dulu. Nah, kita coba dulu untuk lihat yang ini. Nanti itu dia seperti ini. Indeks 5 isinya Volvo, indeks 7 isinya BMW, dan indeks 14 isinya Toyota. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data pada indeks acak yang di atas ini. Nah, di situ sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan array push. Nah, nanti di sini tinggal kita tambah saja array push di atas Vardam. Seperti ini. Array underscore
sorry, underscore push. Nah, card. Di sini kita masukkan untuk data array yang ingin kita tambahkan. Di sini kita akan tambahkan for. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Nah, nanti dia itu akan menjadi indeks 15, yaitu for. Karena di sini indeks terbesar sebelumnya yaitu adalah indeks 14, yaitu Toyota. Maka nanti for-nya ini akan otomatis masuk ke indeks 15, yaitu indeks selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu ada PHP Associative Array. Nah, jadi Associative Array itu dia adalah array yang menggunakan nama sebagai kunci atau key, bukan angka seperti indeks array tadi. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita langsung coba saja. Yang ini kita hapus semuanya. Misalkan saja $car, kemudian sama dengan array dalam kurung seperti ini. Di sini kita masukkan brand. Kemudian ada brandnya itu Ford. Kemudian ada sorry, model yang dimana isinya itu Mustang, Mustang. Kemudian yang terakhir itu ada year yang dimana isinya itu 1964. Nah, seperti ini. Ini apa ya? Kok panjang banget. Ini kita langsung tutup saja. Seperti ini. Kemudian kita cek menggunakan Vardam. Vardam $car. Nah, seperti ini. Kita langsung coba lihat hasilnya saja. Nah, nanti itu akan seperti ini untuk outputnya. Nah, jadi di sini ada $car yang dimana di situ adalah variabel untuk array. Kemudian ada brand, model, dan year yang ini. Yang dimana untuk brand, model, dan year ini adalah key-nya atau kuncinya. Kemudian itu ada Ford, Mustang, sama 1964. Yang dimana itu adalah value-nya atau isinya. Kemudian terakhir itu ada Vardam yang dimana dia itu untuk menampilkan seluruh isi array beserta tipe datanya. Nanti kalau kita running, nanti itu outputnya semua key dan value-nya itu akan terlihat. Nah, di sini kunci key brand, dia itu untuk value-nya atau isinya adalah for. Kemudian kalau key model atau kuncinya model, nanti dia itu isi atau value-nya itu Mustang. Sedangkan kalau key-nya itu year atau kuncinya itu year, maka nanti untuk value atau isinya itu 1964. Seperti itu. Kita lanjut lagi di bawahnya itu ada akses asosiatif array. Nah, jadi untuk mengambil satu data dari asosiatif array, kita itu bisa memanggil nama key-nya, bukan indeks angka. Nah, di sini ada contoh. Kita coba saja. Ini kita pendekkan dulu kepanjangan ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk $car-nya kayaknya sama. Oke, sama. Yang beda di sini ada Eco $car model. Oke, kita coba. Kita langsung ganti saja semua. Eco dolar dalam kurung. Dolar. Oke, $car. Nah, kita coba lihat. Nah, nanti itu yang muncul adalah Mustang. Karena di sini $car model yang ini, di situ dia artinya kita itu akan mengambil nilai dari key model. Nah, makanya nanti hasil yang tampil adalah Mustang. Karena di sini untuk key model, dia itu isi atau value-nya itu Mustang. Seperti itu. Nah, kita lanjut saja mungkin. Yang ke berikutnya itu ada change value. Nah, jadi kalau kita ingin mengubah isi data, kita itu cukup panggil key-nya lalu bernilai baru. Nah, kita coba saja. Di sini untuk $car-nya sama, kemudian di sini $car-nya ini kita hapus saja eco-nya. Ini kita ganti jadi year.
Karena di sini dia ingin mengganti isi atau ya isi dari year-nya, dari key year-nya yang dari awalnya itu 1964 dia ingin mengganti menjadi 2024. Kita coba saja sama dengan 2024 seperti ini kan. Oke, kemudian di bawahnya ada Vardam untuk mengecek. Eh, Nah, jika sudah seperti ini, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu akan berubah. Yang awalnya di sini year yang awalnya itu 1964. Setelah kita menggunakan seperti ini kode yang ini, yang dolar car year 2024, yang dimana dia itu artinya kita ingin mengubah nilai year dari 1964 menjadi 2024. Nah, nanti untuk outputnya itu seperti ini. Yang awalnya 1964, yang di year, dia berubah menjadi 2024. Nah, kita lihat lagi di bawahnya. Di sini ada loop through and associative array. Nah, jadi untuk menampilkan semua key dan value pada associative array, kita itu gunakan for each dengan dua variabel. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita coba saja. Di sini gunakan for each ya. For each. Ini kemudian ini kah? Oke. Di sini kita tinggal ganti dolar $X dan dolar $Y. Nah, ini kita ingin saja ini. Oh, ini berlebihan rupanya. Ini sabar, ini kita fokusin dulu. Misalnya cuma ini. Nah, kemudian ada BR. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini. Yang nah di sini ada for each atau loopingnya, kemudian di sini nilai dari atau isi dari dolar cars itu dia akan disimpan menggunakan dua variabel, yaitu dolar $X dan dolar $Y, yang dimana dolar $X itu dia akan menyimpan key-nya, yaitu brand, model, sama year. Kemudian untuk dolar $Y-nya itu dia menyimpan value, yaitu Ford, Mustang, sama 1964. Kemudian di situ ada echo dolar X titik 2 dolar Y, yang dimana dia itu untuk menampilkan key dan value di browser dengan pindah baris karena ada BR. Maka nanti itu hasilnya seperti ini. Yang brand, model, sama year ini adalah key-nya atau kuncinya. Kemudian di situ ada Ford, Mustang, sama 1964 yang ini. Yang dimana mereka bertiga ini adalah isi atau value-nya. Seperti itu. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu ada PHP create array. Nah, jadi cara pertama untuk membuat array adalah menggunakan fungsi array. Seperti ini. Nah, kita langsung coba saja mungkin untuk kodenya. Di situ dolar cars lagi rupanya. Ini berarti kita hapus saja. Kemudian, oh ini ketinggalan. Hapus, kemudian ini kita tambahin Volvo. Kemudian ada BMW. Terakhir itu ada Toyota. Kemudian di sini ada Vardam yang untuk mengecek hasilnya. Oh, salah. Kepanjangan. Oh, yes, seperti ini. Oke, apa salah? Kita langsung coba saja untuk lihat hasilnya. Nah, nanti di sini itu hasilnya indeks 0 itu Volvo, indeks 1 itu BMW, dan indeks 2 yaitu Toyota. Jadi mana isinya itu ada 3 untuk isi arraynya. Nah, ini mungkin sama dengan yang kita sudah coba sebelumnya tadi. Nah, jadi mungkin kita lanjut saja. Nah, di sini juga kita bisa membuat array itu dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Nah,
Jadi selain kita menggunakan array kurung seperti ini, selain kita bisa menggunakan array seperti ini, kita itu juga bisa menggunakan array dengan kurung siku seperti ini. Sorry, seperti ini. Nah, kita langsung coba saja. Di sini untuk arraynya ini kita hapus. Kemudian yang kurung bulatnya yang seperti ini, kurung biasanya ini kita ganti menjadi kurung siku. Nah, seperti ini. Nanti kita coba untuk lihat hasilnya saja mungkin. Nah, salah. Nah, nanti itu hasilnya tetap sama. Yaitu indeks nolnya itu Volvo, indeks satunya itu BMW, kemudian indeks duanya itu Toyota. Jadi mau pakai kurung siku bisa, mau pakai juga seperti array dalam kurung biasa juga itu bisa. Nah, kita lanjut saja mungkin. Di sini ada multiple lines. Nah, jadi di sini artinya itu array dia ditulis dengan banyak baris. Nah, jadi array juga itu boleh ditulis ke bawah, tidak hanya lurus satu baris seperti ini. Bisa juga lurus ke bawah seperti ini. Nah, kita coba saja. Sini Volvo-nya diturunkan ke bawah, berarti kita tinggal enter, kemudian bemol ke bawah, ke bawah. Nah, dia bisa juga dibuat menjadi seperti ini. Jadi dia itu menggunakan banyak baris, multiple lines. Kita coba lihat. Nah, nanti itu hasilnya tetap sama saja. Nah, jadi walaupun ditulis ke bawah, nanti itu hasilnya ya sama seperti jika ditulis dalam satu baris seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini juga ada trailing comma. Nah, jadi di PHP itu juga dia mengizinkan koma di item terakhir. Kita coba di sini di Toyotanya kita tambahkan tanda koma seperti ini. Yang awalannya itu tidak ada ya. Nah, di sini kita coba tambahkan. Nah, tidak ada error. Nah, kita coba lihat untuk hasilnya dan hasilnya sama saja. Nah, jadi ini tetap aman dan tidak error. Kemudian kita cek lagi di bawahnya itu ada array keys. Nah, jadi saat kita membuat indeks array, nanti key-nya ini akan dibuat otomatis oleh PHP mulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita coba lihat saja. Nah, sini untuk indeks nolnya, sini tinggal kita tambah saja. 0, dia tanda gini. Bisa. Oh, bisa ternyata. Kemudian indeks satunya itu dia BMW. Hmm. Kalau indeks nolnya tadi Volvo, indeks satunya BMW, kemudian indeks duanya itu Toyota. Di sini kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti di situ hasilnya akan seperti ini. Indeks nolnya itu Volvo, indeks satunya itu BMW, dan indeks duanya itu Toyota. Yang dimana 0, 1, dan 2 ini adalah key otomatis yang berbentuk angka. Kemudian ada Volvo, BMW, dan Toyota. Volvo, BMW, dan Toyota. Dia itu value-nya atau isinya. Kemudian sini ada Vardam untuk menampilkan isi dari array-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada yang menggunakan array key tapi dia asosiatif array. Nah, jadi kalau pada asosiatif array itu key-nya ini bukan angka tapi berupa nama seperti ini. Brand, model, dan year. Kalau di sini kan berupa angka. Kalau di sini dia di asosiatif array dia itu berupa nama. Kita coba saja. Di sini itu dia brand rupanya isinya aduh isinya Ford. Kemudian ada model yang isinya Mustang. Kemudian yang terakhir itu ada year yang isinya 19. Oh, ini nggak pakai quote. Nah, oke. 1964.
Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi brand, model, dan year, nih, brand, model, dan year itu adalah key-nya atau kuncinya. Kemudian ada Ford, Mustang, sama 1964 itu adalah value-nya atau isinya. Kita lanjut saja. Di bawahnya itu ada declare empty array. Nah, jadi kita juga bisa membuat array dalam keadaan kosong terlebih dahulu, lalu diisi satu persatu. Nah, di sini kita langsung coba saja. Sini di atasnya itu ada oke, dollar cars. Nah, ini hapus saja kali ya semuanya. Ya, hapus ini hapus saja semuanya. Kita buat yang baru. Ini dollar cars sama dengan nol arraynya. Kemudian kita isi satu persatu. Dollar cars nol sama dengan Volvo. Lanjut dollar cars satu isinya BMW. Kemudian dollar cars 2 isinya Toyota. So, nah, terakhir menggunakan var dam seperti ini. Kita coba untuk lihat hasilnya. Nanti hasilnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Indeks nolnya itu Volvo, indeks satunya itu BMW, dan indeks 2-nya itu Toyota. Nah, jadi dollar cars kurung siku kosong seperti ini, dia itu artinya kita membuat array kosong. Lalu kita isi mulai dari indeks 0 sampai 2 seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi di bawahnya. Di sini ada array kosong untuk asosiatif array. Oke, kita coba saja. Di sini dia menggunakan my card. Seperti itu. Dan kosong itu ini kita lihat nanti. Ini. Kemudian di sini ada car, isinya brand. Oke, ganti semuanya ya. Aduh, ini aku chainnya ganti gede. Ini my car model. Dan sini ada 1964. Kemudian di sini hapus. Chainnya ganti besar. Kemudian tambahkan my car. Ini kita ganti menjadi year. Ini ganti menjadi my car. Nah, jika sudah kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, nanti di sini kita mengisi array berdasarkan key yang berupa nama. Seperti itu. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu ada mixing array key. Oke, kita lanjut. Tadi mixing array key ya. Oke. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada mixing array key. Nah, jadi dalam satu array kita itu bisa menggabungkan antara key angka dan key nama sekaligus. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita coba lihat saja. Sini dia my R. Ini ya, my R, kemudian kosong, kemudian, aduh, repot ini. My R R, ini nol, rupanya. Ini Apple kita cepat ini. Satu ya, adalah satu kalian ya, pada pakai
Segini aja lah. Cherish. Oke, kita coba lihat hasilnya jika sudah seperti ini. Nah, nanti itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Array nolnya itu apple, array satunya itu bananas, kemudian untuk key-nya fruit atau kuncinya fruit, dia itu value atau isinya adalah cherry. Nah, jadi di sini indeks 0 dan satunya itu pakai angka, sedangkan fruit yang ini dia itu pakai nama. Nah, jadi itu semuanya tetap menjadi satu array. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu materi PHP Access Array. Nah, di sini untuk indeks array, kita itu mengakses data menggunakan nomor indeksnya. Nah, ingat, indeks pertamanya itu selalu dimulai dari 0. Dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Sini ada contoh kode, kita coba saja. Ini hapus saja semua. Sini ada dollar cards kayaknya tadi. Ya, betul. Kemudian array, sini kita gunakan Volvo, BMW, kemudian Toyota. Ada Echo, dollar cards. Kita coba lihat hasilnya jika sudah seperti ini. Nah, nanti yang muncul itu adalah Toyota. Nah, karena di sini kita memanggil indeks yang kedua. Di sini dollar cars, kemudian kurung siku, kemudian isinya 2. Nah, yang artinya di sini kita mengambil data di indeks kedua. Kan untuk arah itu kan mulainya dari indeks 0. Nah, di sini Volvo itu indeksnya 0, BMW indeksnya 1, dan Toyota indeksnya 2. Nah, setelah kita panggil di sini yang muncul itu cuman Toyota. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada untuk mengakses associative array dengan key. Nah, jadi kalau associative array itu kita tidak pakai angka, tapi kita pakai nama key-nya. Ini kita coba saja lagi. Kita gantengnya jadi brand key. Salin saja ke biar 1964. Jika sudah seperti ini, kita coba panggil. Oke, Eko dapat ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti yang muncul itu cuma 1964. Nah, karena di sini yang kita panggil yaitu key atau kunci year dari variabel dollar cars. Nah, di sini untuk kuncinya year itu dia isinya adalah 1964. Nah, makanya setelah dipanggil yang muncul itu cuma 1964 saja. Kita lanjut saja lagi. Di sini ada double or single quotes. Nah, jadi saat mengakses array itu kita bisa pakai tanda petik 2 atau 1. Hasilnya itu nanti tetap sama. Nah, di sini kita coba. Eh, di sini kita coba saja pakai dollar cards. Di sini kita pakai nih tanda petik 1. Kita panggil ya. Ini pakai. Nah, kita coba lihat. Nah, yang muncul nanti itu tetap sama, yaitu 1964 dan 1964. Jadi, dua-duanya itu tetap menampilkan
ini 1964 karena key-nya atau kuncinya itu yang dipanggil adalah year. Nah, sedangkan year itu dia isinya atau value-nya itu adalah 1964. Seperti itu. Nah, di sini yang di atas itu kita memakai double quotes atau tanda petik dua, kemudian yang di bawah itu menggunakan single quotes atau tanda petik satu. Tapi nanti itu hasilnya tetap sama, yaitu 1964 dan 1964. Seperti itu. Kita lanjut lagi di bawahnya. Di sini ada execute a function item. Nah, jadi isi array itu bisa berupa function juga. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal tambahkan tanda kurung seperti ini. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita coba saja. Ini kita hapus saja semuanya. Kita ketikkan function my function. Ini kalian kurung situ dan echo sini I I come from a function. Yang di bawahnya itu ada dolar my r dengan array besar lagi. Ah, sama itu ada foto, kemudian ada 15, kemudian ada my function. Kemudian terakhir kita panggil. It's- Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti yang muncul itu I come from a function. Nah, jadi eh, my function yang ini, my function yang ini, dia itu disimpan di indeks yang kedua. Ini, indeks 0 itu kan Volvo, indeks 1 itu 15, kemudian indeks 2 itu my function. Nah, kemudian di sini kita gunakan myRR, kemudian kurung siku, kemudian 2, yang dimana ini untuk menjalankan function tersebut. Yang dimana di sini kita panggil untuk indeks yang kedua, yaitu my function yang ini. Nah, setelah dipanggil, nanti dia akan menampilkan ini kalimat yang ini, I come from a function. Karena kalimat ini dia merupakan isi atau di dalam function itu. Nah, makanya nanti di sini hasilnya I come from a function. Seperti itu. Dia di sini ada juga untuk menjalankan function di associative array. Nah, jadi kalau function itu, function ada di associative array itu nanti kita panggil pakai key-nya saja. Hmm, kita coba. Oke, ini sama semua. Ini kayaknya dolar. Sini cuman kita tambahin aja car. Yang di sini apa ini 15 H. Oke, seperti ini dengan ini. Dan message. Message. Kita coba panggil. Let's, seperti ini. Harusnya yang muncul tetap, yaitu I come from a function. Karena eh, di sini message yang ini, dia itu adalah key function. Kemudian di sini isi dari key message ini, yaitu adalah my function yang ini. Yang dimana di dalam my function itu, dia ada teks I come from a function. Nah, kemudian di sini ada my RR message yang dimana di sini untuk menjalankan function itu. Nah, di sini kita panggil kuncinya atau key-nya yaitu message. Yang isi dari message itu atau value dari message itu dia adalah my function yang ini. Nah, sedangkan my function yang ini dia isinya adalah teks yang ini. Makanya setelah dipanggil message di sini yang tampil itu yang ini I come from
function. Seperti itu. Kita lanjut saja lagi. Di sini ada loop through and associative array. Nah, jadi untuk menampilkan semua key dan value dari associative array, kita gunakan for each dengan dua variabel. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi kita coba saja secara cepat. Ini dengan associative array, kemudian ini itu ada brand, ada for ini, kemudian ada model, mask, kemudian ada year 19, oh, sini nggak pakai anu, 1964, dan ada for each. Sini dia menggunakan dua variabel yaitu $x dan $y. Yang dimana $x-nya itu sebagai key dan $y-nya itu dia sebagai value. Ini ada itu $x, dollar. Nah, seperti ini. Kita coba langsung lihat saja. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini. Brand, model, dan year ini dia sebagai key, sedangkan Ford Mustang sama 1964 ini dia sebagai value atau isi. Kemudian kita lanjut saja, di bawahnya itu ada loop, through, and index array, yang dimana dia di sini untuk index array kita cukup pakai satu variabel saja. Nah, sini kita hapus, kita ganti, kita jadikan pokok. Kemudian ada BMW, kemudian ada Toyota. Kemudian di sini cukup menggunakan satu variabel seperti ini, yaitu $x. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu adalah Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, jadi di sini $x-nya itu yang ini, dia menampung isi array satu persatu. Nah, kemudian nanti di sini, nanti di kode yang echo yang ini, dia semua datanya itu akan tampil ke bawah. Dan hasilnya itu seperti ini. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu ada PHP update array item. Nah, jadi eh, di sini langsung kita masuk saja ke kodenya. Di sini kodenya itu untuk mengubah item pada indeks array. Ini update array item. Nah, kita langsung coba saja mungkin. Sini $carsnya Volvo, BMW, Toyota. Kemudian ini hapus, ini hapus. Sini ada car. Ini tambah S. Nah, sudah. Dan sini satu. Sini timur. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nanti itu hasilnya adalah Volvo, Ford, dan Toyota. Nah, di sini kita ingin mengganti indeks satunya menjadi Ford. Nah, indeks satu awalannya itu adalah BMW yang ini. Karena indeks 0 itu Volvo, indeks 1 BMW, indeks 2 itu Toyota. Nah, kemudian di kode yang baris ketiga ini kita mengganti indeks 1 ini, indeks 1 di array variabel $cars menjadi Ford. Nah, makanya nanti di sininya berubah. Nah, indeks 0-nya itu Volvo, indeks satunya yang awalannya BMW berubah menjadi Ford, kemudian indeks 2-nya yaitu Toyota. Kita lanjut saja mungkin. Di sini ada juga mengubah item pada associative array. Nah, di sini kita menggunakan key name atau nama key-nya. Kita langsung coba saja mungkin lagi. Eh,
Hmm. Paling aja kayaknya biar cepat ini. Soalnya kode yang ini kayaknya tadi kita sudah pernah coba. Di sini dia ingin mengganti key key year atau kunci year yang isi atau value-nya itu yang awalnya 1964, dia ingin mengganti menjadi 2024. Nah, seperti itu. Jadi kita coba praktekkan saja walaupun kita sudah pernah coba. Mustang, kemudian di sini ada di sini ada 1964. Ini ya 2004. Seperti ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti yang awalannya itu dia di sini 1964 untuk key year-nya yang isinya itu yang awalannya 1964 di sini berubah menjadi 2024 seperti itu. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Di sini ada update array items in for each loop. Nah, jadi kadang itu kita mau mengubah semua nilai di dalam loop. Nah, salah satunya itu kita bisa menggunakan async by reference dengan tanda seperti ini, simbol dan atau yang seperti angka 8. Kita langsung coba saja. Di sini ininya hapus saja mungkin ini juga. Sini di sini Volvo tadi kemudian ada BMW. Kemudian ada Pets- Toyota seperti ini. Ini pakai for each dollar cost, dollar cost sebagai di sini di belakangnya dolar X yang ini kita tambahkan simbol ini, simbol dan seperti angka 8. Kemudian kita tambahkan perawa, kemudian kita sorry di sini kita masukkan dolar X-nya itu kita eh, ingin mengganti menjadi apa? Itu kita masukkan for. Kemudian di terakhirnya kita pakai unset dan terakhir vardam. Oke, vardamnya dollar cost. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu, loh, nanti dia hasilnya akan berubah menjadi Ford semua. Sini. Indeks nolnya Ford, indeks satunya Ford, dan indeks duanya itu Ford. Nah, kita coba lihat kodenya. Nah, di sini ada for each dollar cost as dollar X yang ditambah dengan simbol dan yang seperti angka 8 ini. Yaitu artinya tanda yang ini, tanda dan ini atau tanda yang seperti angka 8 ini, dia itu membuat dollar X menjadi reference ke item array saat ini. Nah, jadi setiap kali kita set dollar X sama dengan for, nanti item asli di arraynya itu ikut berubah. Kemudian di sini ada unset dollar X yang dimana ini sangat penting, yang dimana dia itu memutus referensi dolar X agar dolar X ini tidak lagi merefer ke elemen terakhir setelah loop selesai. Kemudian ada vardam dollar cards yang untuk melihat hasil perubahan. Kita coba lagi di bawah. Nah, di sini ada contoh eh, jika kalau kita lupa menggunakan unset dollar X. Nah, nanti dollar X ini tetap menjadi reference ke elemen terakhir. Jadi kita tidak kemudian menggunakan dolar X lagi. Kita tidak akan mendapatkan error. Oh, sorry. Jadi jika kita menggunakan dolar X nya lagi, kita tidak akan mendapatkan error, tetapi nilai arraynya ini bisa berubah tak terduga. Seperti itu. Di sini kita langsung coba saja.
Di sini dia lupa menggunakan unset nih, tapi dia menggunakan dolar X sama dengan ice cream. Wow, sangat jauh. Ice cream. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti kacau seperti ini. Indeks 2-nya itu tanda dan string 9 ice cream. Nah, jadi yang terjadi di sini kita itu mengubah semua item jadi for di loop. Nah, di sini karena tidak ada unset dollar $x yang tadi itu, maka di sini variabel dollar $x-nya ini dia masih merujuk ke elemen terakhir dari dollar cars yaitu indeks 2 yang ini. Nah, saat kita menulis dollar $x sama dengan ice cream, kita sebenarnya mengubah elemen terakhir dari array. Nah, jadi pas Vardam dollar cars ini dia akan menunjukkan perubahan tak terduga pada elemen terakhir. Nah, makanya yang di sini yang berubah itu di sini Toyota, yaitu dia berubah menjadi ice cream. Oke, mungkin seperti itu saja. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu ada PHP add edge array item. Nah, jadi cara paling sederhana untuk menambah satu item ke array adalah dengan menggunakan kurung siku kosong. Seperti ini. Kita coba saja di sini untuk kodenya. Hapus saja ini semua. Kita ganti jadi fruit. Kemudian sama dengan array. Kemudian sebentar. Nah, kemudian ini kemudian apa ini? Oke, di sini apple, Oops. Apple, kemudian ada banana, kemudian ada cherry, kemudian habis. Apple, banana, dan cherry. Kemudian di situ ada fruit, dollar fruit, kurung siku seperti ini, dan sama dengan orange. Kita coba lihat hasilnya menggunakan Vardam. Nah, ini. Ini ada S-nya ya. Enggak lah. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini nanti akan bertambah. Yang awalnya itu isi arahnya itu cuma 3, yaitu indeks nolnya itu apple, indeks satunya itu banana, dan indeks duanya itu adalah cherry. Nah, kemudian di sini kita tambahkan menggunakan dollar fruits, kemudian siku, kurung siku yang isinya kosong, kemudian sama dengan orange. Nah, nanti yang ini dia itu akan menjadi indeks 3 untuk melanjutkan indeks yang terakhir. Yang indeks terakhir kan 2, kemudian kita menambahkan, nanti dia itu akan otomatis menjadi indeks 3, yaitu sini, seperti ini, orange. Seperti itu. Mungkin kita lanjut saja. Yang berikutnya itu ada asosiatif array. Nah, untuk menambahkan item ke array asosiatif atau array kunci atau nilai, nah, kita itu gunakan tanda kurung untuk kunci dan tetapkan nilai dengan operator sama dengan. Di sini ada contoh, kita langsung coba saja. Duh, ini lagi ya. Oke, berapa sama dengan tuh brand ya brand pasti. Oke, aduh, terhapus. Ini model, ini Mustang pasti. Ini ya, ini 1964. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Aduh, kita lanjut dollar cars.
Aduh, dollar cost model kalau nggak salah colornya. Oh, kita langsung coba lihat. Loh, oh lupa Fardam. Sorry, sorry. Fardam. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi di sini awalnya array ini hanya berupa eh, brand, yaitu Ford, kemudian model, yaitu Mustang, kemudian ada year, yaitu 1964. Nah, kemudian di sini ada dollar cars, kemudian dalam kurung siku itu ada color sama dengan red, yang dimana di sini kita ingin menambahkan key baru, yaitu color dengan value atau isinya yaitu red. Nah, kemudian di sini ada Vardam. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Yang awalannya itu cuman seperti ini. Ada brand yang isinya itu Ford, kemudian model yang isinya Mustang, kemudian ada year yang isinya 1964. Kemudian di sini ada kode yang dimana dia menambahkan key baru beserta isinya. Nah, key barunya itu adalah color, yang isinya yaitu adalah red. Yang ini. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut. Ada add multiple array item. Nah, jadi kalau kita mau menambah beberapa data sekaligus ke dalam indeks array, kita itu bisa pakai fungsi array push. Ini kayaknya kita juga sudah pernah coba, cuman kita coba lagi saja ya. Push sama dengan array. Oh, kemudian banana, banana, yang terakhir cherry. Yang ini hapus. Terus, red. Oke. Dan array push untuk menambahkan data. Di sini kita ingin menambahkan orange, kemudian menambahkan kiwi, dan terakhir menambahkan lemon. Kemudian jangan lupa Fardam. Nah, sudah. Kita coba lihat. Itu salah. Nah, nanti eh, ini sabar. Nah, tadi di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi di sini yang awalannya itu cuma ada apple, banana, dan cherry. Yang di mana apple ini dia indeksnya 0, terus banana indeksnya 1, dan cherry indeksnya 2. Cuman ini saja. Nah, ini. Nah, yang awalannya itu cuman seperti ini. Kemudian di sini ada array push yang dimana dia itu menambahkan beberapa data sekaligus, yaitu ada orange, kiwi, dan lemon. Yang dimana dia ini langsung ditambahkan di bagian akhir array. Nah, makanya setelah cherry yang sini yang di indeks 2, nanti dia akan bertambah menjadi indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Yang dimana indeks 3-nya itu adalah orange, indeks 4-nya itu adalah kiwi, dan indeks 5-nya itu adalah lemon. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini ada ADD multiple items to associative array. Nah, jadi khusus untuk associative array, kita juga bisa menambah lebih dari satu data sekaligus menggunakan operator plus sama dengan seperti ini. Kita langsung coba saja. Di sini dia menggunakan dollar cards ya. Kan dollar cards sama dengan array. Oh, effort harus ini. Kemudian seperti biasa, key-nya itu model, sudah pasti. Ini, aduh, ini model yang isinya itu sudah pasti Mustang. Yang terakhir itu ada year. Yang isinya itu 1964. Nah, kemudian di sini ada dollar cards, operator plus, sorry, plus sama dengan. Kemudian array, oh sorry dia nggak pakai array yang ini.
Dia pakai array kurung siku. Tinggal kita ganti. Nah, seperti ini. Di sini dia tambahkan key color yang isinya itu red. Kemudian dia tambahkan lagi loh. Oh, di sini dia year-nya tidak tampilkan di awal. Dia tampilkan saat ingin menambahkan. Oke lah. Berarti di sini untuk yang ini kita hapus. Ini year-nya yang ini kita hapus juga. Seperti ini di sini baru kita tambah. Jadi 1964. Nah, seperti ini. Jangan lupa Fardam. Kemudian kita coba cek hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dollar cars yang awalnya hanya punya key brand yang isinya Ford dan key model yang isinya Mustang. Setelah kita pakaikan kode dollar cars plus operator plus sama dengan yang dimana dia ini menambahkan key color yang isinya red dan key year yang isinya yaitu 1964 secara sekaligus. Nah, makanya di sini hasilnya seperti ini. Ada brand yang isinya Ford, kemudian ada model yang isinya Mustang. Dan di mana model dan brand yang ini itu adalah array awal. Kemudian di sini ada tambahan yaitu key color yang isinya red dan key year yang isinya 1964. Nah, kita lanjut saja lagi ke materi berikutnya yaitu ada materi PHP delete array item. Nah, di sini ada remove array item. Nah, jadi fungsi array splice seperti ini, dia itu digunakan untuk menghapus item berdasarkan indeks dan jumlah data yang ingin dihapus. Nah, di sini ada contoh dia akan menghapus item kedua atau indeks 1. Nah, kita coba saja langsung praktekkan mungkin. Ini hapus saja ininya ya. Oke. Dan sini ada BMW. Ini ada Toyota. Kemudian ada array splice. Di sini dia ingin menghapus satu. Seperti ini kah? Oke. Oke, cocok. Jangan lupa ada Fardam. Ah, aduh, ini mulu ya. Hmm. Sudah. Oh, oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti itu hasilnya cuman eh, indeks 0 yaitu Volvo dan indeks 1 yaitu Toyota. Nah, ini di mana? Di sini kan dia awalnya itu arahnya isinya 3, yaitu Volvo indeksnya 0, BMW indeksnya 1, dan Toyota indeksnya 2. Nah, di sini ada array splice dollar car 1,1, yang di mana yang satunya ini dia berarti mulai dari indeks pertama, yaitu yang BMW. Kemudian ada yang satu yang di belakang ini merupakan jumlah data yang dihapus. Nah, yaitu jumlah datanya itu cuma 1. Berarti yang dihapus itu indeks 1 dan yang dihapus atau jumlah data yang dihapusnya itu cuma 1 juga. Makanya yang dihapusnya itu cuma yang BMW-nya saja. Nah, maka yang untuk outputnya itu di sini cuma ada Volvo dan Toyota, sedangkan BMW-nya itu sudah dihapus. Seperti itu. Nah, setelah dihapus, nanti arraynya ini otomatis akan mulai dari nol lagi. Nah, di sini Volvo-nya itu tetap 0. Kemudian karena di sini BMW-nya dihapus, yaitu yang awalnya dia indeks 1, dia indeks satunya berubah menjadi Toyota seperti ini. Karena yang BMW-nya tadi sudah dihapus. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Di sini ada using the unset function. Nah, jadi selain array splice, kita juga bisa menghapus data dengan unset. Nah, di sini juga dia kode untuk mencoba menghapus item kedua.
Kita langsung coba saja. Oke, kayaknya ini sama deh. Sama, tapi dia di sini menggunakan unset. Unset dollar cards-nya satu. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu sama. Cuma, nah, jadi di sini ada unset dollar cards dalam kurung siku satu. Yang dimana di sini hanya menghapus data di indeks satu. Tapi indeksnya ini tidak dirapikan ulang. Nah, kalau yang sebelumnya itu menggunakan array splice, dia kan mengurutkan ulang lagi indeksnya. Nah, seperti tadi, untuk Volvo dia stringnya, untuk indeksnya itu Volvo dia 0. Kemudian BMW itu indeksnya satu. Nah, setelah dihapus, indeks satunya itu dia pindah ke Toyota, seperti itu. Tapi kalau menggunakan unset, dia tidak. Nah, di sini Volvo-nya itu tetap 0. Kemudian BMW untuk indeks satunya ini dihapus, maka di sini indeks duanya itu tetap Toyota. Nah, kalau yang sebelumnya itu dia menjadi indeks satu untuk Toyota. Tapi kalau menggunakan unset dia tidak. Mungkin itu saja perbedaan. Jadi di sini hasilnya akan ada indeks yang lompat atau bolong. Seperti itu. Kita lanjut saja. Di sini ada remove multiple array item. Nah, jadi kita juga bisa menghapus lebih dari satu data sekaligus dengan array splice. Nah, di sini dia ada hapus dua item mulai dari indeks ke satu. Untuk contoh kodenya. Nah, langsung coba saja. Oke, ini tetap kayaknya. Ini kita hapus saja. Kita gunakan array splice. Works. Seperti ini. Satu, oh, dua ternyata bukan. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu tinggal Volvo saja, yang mana indeksnya itu 0. Nah, jadi eh, di sini dia itu mulai hapus dari indeks satu dan menghapus sebanyak dua item. Nah, makanya di sini kan dia mulai hapus itu dari indeks satu. Nah, indeks satunya itu adalah BMW. Kemudian dia di sini menghapus sebanyak dua item. Mulainya dari BMW. BMW kan indeks satu, maka BMW. Kemudian dia menghapus dua item, berarti BMW dan Toyota. Nah, makanya nanti di sininya akan dihapus. Menyisakan tinggal Volvo saja. Nah, makanya setelah dicek menggunakan VATDAM, di sini hasil akhirnya itu tinggal Volvo, yang dimana indeksnya itu dia 0. Dia lanjut lagi di bawahnya, dia itu bisa juga menghapus banyak item menggunakan unset. Seperti ini. Oke, kita coba saja. Ini hapus lagi. Ganti menggunakan unset. Nol sama nol kan? Dolar kar. Nol dan satu. Maka yang tersisa nanti ini harusnya Toyota ya. Nah, yang tersisa itu cuma Toyota. Nah, jadi di sini data indeks 0 dan indeks satu itu dia langsung dihapus. Jadi indeks yang tersisa atau tetap mempertahankan nomor aslinya itu adalah Toyota. Sini dia mempertahankan nilai indeks aslinya yaitu 2. Karena kita menggunakan unset seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau unset itu dia tidak merapikan lagi indeksnya, sedangkan kalau array splice dia itu merapikan lagi nilai indeksnya atau mengurutkan kembali nilai indeksnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada remove item from an associative array. Sabar. Hmm, Oke, jadi eh, jadi di remove item from an associative array ini dia itu menghapus item dari array asosiatif. Nah, kita itu bisa menggunakan fungsi unset seperti ini. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita langsung coba.
Di sini untuk isi arraynya itu dia menggunakan asosiatif, langsung saja. Brand, kemudian ini kita salin saja kayaknya biar cepat. Karena kode yang ini kayaknya kita sudah pernah coba. Kita langsung saja ini koma di sini, kemudian model, ini model, kemudian ada Mustang, dan terakhir ada year, dan di sini 1964. Oke, kemudian di sini dia menggunakan unset, tapi di sini dia, nah seperti ini, dia memanggil model. Kita coba cek untuk hasilnya. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini. Nah, di sini modelnya itu dia langsung dihapus dari array karena ada kode unset $cars model. Nah, jadi nanti modelnya ini langsung dihapus dari array. Nah, yang tersisa itu sisa key brand yang isinya Ford dan key year yang isinya 1964 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada using the array diff function. Nah, jadi fungsi array diff yang ini dia itu sedikit berbeda karena dia itu membuat array baru, kemudian menghapus data berdasarkan value bukan key. Nah, di sini contohnya dia menghapus Mustang dan 1964. Kita coba saja. Ini brand for model Mustang. Oh, $carsnya atau arraynya itu masih sama. Di sini dia menggunakan yang namanya dollar new array. Sorry, dollar new array seperti ini. Ke sama, sama dengan di sini dia array div $colors. Di sini dia Mustang, Mustang, koma 1964 seperti ini. Kemudian di sini dolar pardamnya itu kita ganti menjadi new array maksudnya. Karena di sini kita membuat array baru dan menghapus data berdasarkan value, yaitu atau berdasarkan isinya, yaitu di sini kita menghapus Mustang yang merupakan isi dari model dan menghapus 1964 yang merupakan isi dari tahunnya atau year-nya. Kita langsung coba lihat hasilnya. Nah, nanti di sini Mustang dan 1964-nya itu dia dihapus dan hasilnya ini yang hanya tersisa adalah Ford yang dimana K-nya itu adalah brand. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut saja lagi di materi berikutnya itu ada remove the last item. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menghapus data terakhir saja, kita bisa pakai array pop seperti ini. Nah, kita langsung coba saja. Oke, sama Pak. Ini hapus saja semuanya ini. Ini juga yang di dalam hapus. Ini sama eh seperti ini. Ini Volvo tadi, kemudian ada BMW. Kemudian yang terakhir Toyota seperti biasa. Yang di sini itu ada array pop. Aduh, array pop. Nah, seperti ini. Nah, array pop ini dia untuk menghapus data terakhir. Berarti Toyota harusnya. Ini kita langsung lihat saja hasilnya. Oh, di sini hasilnya nol. Sabar. Oh, karena di sini Vardamnya kita memakai new array. Harusnya itu $cars. Sorry, tadi ada kesalahan. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang terhapus itu seharusnya cuma Toyota. Karena di sini kita menghapus data terakhirnya saja.
Nah, yang tersisa hanya ada Volvo dengan indeks 0 dan BMW dengan indeks 1. Sedangkan Toyotanya itu terhapus karena dia berada di paling belakang. Dia di sini ada remove the first item, yang dimana di sini kalau kita ingin eh, dihapus yang adalah data yang paling depan atau yang data yang pertama yang ingin dihapus, maka di sini kita menggunakan array save. Nah, di sini kita tinggal ganti saja jadi array save seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Yang terhapus harusnya Volvo. Nah, di sini yang terhapus adalah Volvo karena dia berada di posisi pertama atau yang indeksnya 0. Nah, kemudian di sini menyisakan BMW yang berubah, yang awalnya BMW ini indeksnya 1, dia berubah menjadi 0 karena Volvo-nya dihapus. Kemudian di sini Toyota menjadi indeks 1. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini materi berikutnya itu ada PHP sorting array. Nah, jadi dalam bab ini kita akan membahas fungsi pengurutan array seperti sort, yaitu untuk mengurutkan susunan dalam urutan menaik atau urutkan array dalam urutan menaik. Kemudian ada air sort, di mana dia itu mengurutkan array dalam urutan menurun. Kemudian ada assort yang ini, yang dimana dia itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik sesuai dengan nilainya. Kemudian ada casort, dia itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik sesuai dengan key-nya atau kuncinya. Kemudian ada art sort, yang dimana dia itu mengurutkan susunan atau array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Sedangkan kr sort, dia itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan kuncinya. Nah, di sini yang pertama itu ada kode untuk sort array in ascending order atau sort. Nah, jadi fungsi sort yang ini, dia itu digunakan untuk mengurutkan array dari kecil ke besar atau dari A sampai Z. Nah, di sini ada contoh kode untuk mengurutkan huruf alfabet atau huruf A sampai Z. Di sini kita coba, oh sama sih ternyata yang bedanya itu cuma di sini. Di sini kita tinggal ganti menjadi sort. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti dia di sini mengurutkan arraynya itu berdasarkan alfabet, berdasarkan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, di sini yang awalan di array aslinya, BMW itu dia indeks 1. Nah, cuman karena berdasarkan alfabet atau diurutkan berdasarkan alfabet menggunakan fungsi sort, BMW-nya ini dia menjadi indeks 0 atau menjadi yang paling depan karena huruf pertamanya itu B. Di alfabet B itu paling depan setelah A. Kan pertama A, kemudian B. Nah, jadi di sini BMW itu yang pertama. Nah, kemudian diikuti dengan Toyota sebagai indeks pertama karena huruf awalannya itu T, kemudian yang terakhir itu Volvo menjadi indeks kedua karena dia yang paling terakhir karena huruf pertama itu V, seperti itu. Nah, jadi sort dollar cards ini dia akan mengurutkan isi array secara alfabet dari A sampai Z, seperti itu. Kita lanjut saja lagi. Di sini ada contoh lagi untuk mengurutkan angka dari kecil ke besar. Kita tunggu, kita coba. Oke. Di sini kita coba dulu kode yang ini saja untuk mengurutkan angka dari yang kecil ke besar. Yang ini kita ubah saja jadi komen seperti ini agar dia tidak terbaca. Kemudian kita ketikkan kode yang di bawah. Dollar number, sorry, dollar number sama dengan array 4 empat enam dua empat enam dua 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 11.
Kemudian di sini ada sort. Kemudian jangan lupa var_dam. Nah, kemudian kita cek. Nah, nanti dia itu akan mengurutkan dari angka yang kecil ke besar. Nah, di sini angka yang awalannya itu masih teracak seperti ini. Ada yang pertama itu ada 4, indeks nolnya 4, indeks satunya itu 6, indeks 2-nya itu 2, indeks 3-nya itu 22, dan indeks ke 0, 1, 2. Indeks keempatnya itu 11. Nah, setelah kita menggunakan sort number, dia di sini dia diurutkan dari angka yang kecil ke besar. Nah, makanya hasilnya yang pertama itu ada 2, kemudian ada 6, 4, habis 2, ini 2, ada 4, kemudian 6, kemudian 11, kemudian 22. Nah, jadi ini sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kita lanjut saja lagi mungkin ke materi berikutnya. Di sini ada sort array in descending order atau R sort. Nah, jadi kalau kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil atau Z ke A, kita bisa pakai R sort. Nah, R sort ini kebalikannya dari sort yang di atas tadi. Kebalikannya dari yang ini. Seperti itu. Kalau ini dia mengurutkan dari yang kecil ke besar, yang sort. Kalau R sort, dia itu mengurutkan dari besar yang kecil ke kecil. Yang ini kita komenkan, jadikan komen lagi seperti ini. Kemudian yang ini kita ubah. Kita buka komennya. Nah, kemudian yang sortnya ini kita ganti menjadi R sort seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini dia mengurutkan dari Z ke A, dari alfabet Z ke A. Nah, makanya di sini untuk urutannya yang pertama itu atau indeks nolnya itu ada Volvo karena V huruf awalannya. Kemudian di yang berikutnya itu di indeks 1 ada Toyota karena huruf pertama Toyota itu adalah T. Kemudian yang terakhir di indeks yang kedua itu ada BMW karena huruf awalan dari BMW itu adalah B. Seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan R sort ya untuk mengurutkan dari yang besar ke yang kecil atau dari huruf alfabet Z ke A. Seperti itu. Kemudian lanjut, nah di sini ada lagi yang angka seperti yang sebelumnya untuk mengurutkan dari angka yang besar ke yang kecil. Nah, kita coba saja yang ini kita blok lagi, kita ubah jadi komen, kemudian yang ini kita buka komennya. Kemudian yang di sort ini kita tambahkan R, jadi R sort untuk mengurutkan angka-angka yang di dalam array ini menjadi urutan dari besar dari besar ke yang kecil. Kita coba lihat. Nah, nanti di sini yang awalannya itu 4, 6, 2, 2, dan 11 terhambur seperti ini. Dia nanti diurutkan dari yang besar ke terkecil karena menggunakan R sort. Nah, maka hasilnya itu nanti 22, kemudian 11, kemudian 6, kemudian 4, kemudian terakhir 2. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada sort array atau asort yang dimana di sini fungsi asort itu dia digunakan untuk mengurutkan berdasarkan value secara naik, tapi key-nya ini tetap dipertahankan. Oke, kita langsung coba saja. Yang ini kita hapus saja untuk semuanya. Di situ ada $H. Nah, seperti ini. Kemudian ada array. Kemudian ada header. Kemudian ada 35. Kemudian ada band. Kemudian di sini ada 37. Oke. Kemudian di situ ada joy. Joy dengan umur 43. 43. Kemudian ada, coba cek dulu. Oh, di sini asok ya. Lupa tadi asok. Nah, seperti ini jangan lupa var_dam. Oke, kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia di sini mengurutkan berdasarkan umur dari yang kecil ke yang besar.
Nah, umur yang paling kecil itu ada Peter dengan umur 35, maka di sini Peter yang pertama. Ini 35, Peter. Kemudian diikuti dengan Ben 37. Kemudian yang terakhir itu ada Joel dengan umur 43. Kita lanjut saja lagi ke materi berikutnya. Di sini ada sort array key sort. Nah, jadi kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan nama key, kita perlu pakai key sort seperti ini. Kita langsung coba saja. Di sini kodenya sama, di sini tinggal assort. Ini hanya kita ganti menjadi K. Seperti ini. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, dia di sini mengurutkan berdasarkan nama key-nya. Nah, jadi di sini key-nya itu dia diurutkan dari A ke Z. Nah, di sini yang pertama ada Ben. Karena berdasarkan alfabet B itu yang pertama. Nih, B. Dia cuma memperhatikan key-nya saja yang ini. Mengurutkan berdasarkan key-nya. Dari A ke Z. Dari yang kecil ke yang besar. Habis Peter itu ada Joe. J. Habis Joe, terakhir itu ada Peter. Seperti itu. Kita lanjut saja mungkin. Berikutnya itu ada sort array atau arc sort. Nah, jadi ini kebalikan dari assort. Nah, yaitu diurutkan berdasarkan value dari besar ke kecil. Kita coba saja. Sini jadi arc sort. Nah, kita coba running. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi dia itu diurut dari umur terbesar ke yang terkecil. Sini umur terbesar itu ada Joy dengan 43. Kemudian ada Ben yaitu 37. Kemudian yang terakhir itu ada Peter dengan umur 35. Kemudian lanjut lagi di bawahnya itu ada sort array KR sort yang dimana dia itu mengurutkan key dari Z ke A. Nah, di sini kita coba arc sort kita ubah jadi card sort. Kemudian kita coba lihat untuk hasilnya. Di sini dia itu key-nya diurutkan berdasarkan alfabet dari Z ke A. Makanya di sini yang pertama itu ada Peter karena dia huruf alfabet awalnya itu adalah P. Kemudian ada Joe yang huruf alfabetnya itu adalah J. Kemudian yang terakhir itu ada Ben karena huruf alfabetnya itu atau awalannya itu adalah B. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu ada materi PHP multidimensional array. Nah, jadi sebelumnya kita itu sudah belajar array biasa yang isinya itu cuma satu baris data saja. Nah, tapi sekarang kita belajar lagi array yang di dalamnya itu masih ada array lagi. Itulah yang disebut multidimensional array. Nah, jadi di PHP itu kita bisa membuat array 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan lebih. Tetapi yang paling sering dipakai adalah 2 dimensi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa eh, multidimensional array adalah array yang berisi array lain. Kalau 2 dimensi, ini yang ini. Kalau 2 dimensi butuh 2 indeks, kalau 3 dimensi butuh 3 indeks. Semakin banyak dimensinya, maka semakin susah dibaca dan dikelola. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh data tabel. Nah, jadi data ini kita bisa simpan dalam array 2 dimensi. Di sini ada Volvo dengan stok 22, kemudian yang sold itu 18, BMW stoknya 15, yang sold 13, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada contoh kode. Kita langsung coba saja. Sini ini hapus saja kalau gitu. Ini kita ganti dollar cars sama dengan array yang seperti ini. Kemudian di bawahnya itu array lagi. Ya, array. Ini dulu, oke. Kemudian isinya itu ada for yang pertama. Kemudian ada 22. Kemudian yang terakhir ada 18.
Jangan lupa koma di sini. Kemudian di bawah ada array lagi yang isinya itu BMW. Kemudian di sini 15, kemudian sini 13. Yang lanjut lagi ada saab, saab 5, 5 di sini. Kemudian di sini ada 2. Kemudian yang terakhir itu ada Land Rover dengan isi 17 di sini. Kemudian terakhirnya itu 15. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut saja lagi di bawahnya karena di kode yang ini dia belum bisa di running. Kita coba lihat. Nah, seperti ini dia belum bisa di running. Nah, jadi kita lanjut saja dulu. Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu mungkin sedikit tentang kode yang ini. Nah, jadi dollar cars itu adalah array utama yang di dalamnya itu ada 4 array kecil. Nah, setiap baris itu berisi nama mobilnya ini. Yang array yang pertama yang di sini untuk nama mobilnya itu Volvo, kemudian jumlah stoknya 22 dengan jumlah yang terjual 18 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi sekarang dollar cars ini punya indeks baris yaitu dollar cars 0, dollar cars 1 dan seterusnya. Dan indeks kolom dollar cars 00 dan dollar cars 01 dan seterusnya yang akan kita lihat di kode yang ini. Nah, di sini dia itu kodenya untuk mengakses data secara manual. Nah, kita langsung coba saja. Di sini tinggal kita lanjutkan saja kayaknya di bagian sini. Kita lihat, aduh, ini ke bawah, echo dollar cars, kemudian nol seperti ini, kemudian, oh, double ternyata, nol, x, nol, klik, oh, dalam, sini, in stock, nah, seperti ini saja biar gampang kita lihat, in stock. Kemudian spasi, kemudian titik, kemudian dollar cards lagi di sini. Kemudian 01, kemudian titik, kemudian ini, eh, ini, koma, sol, titik, dollar cards, kemudian 0, kemudian 2. Dan titik, kemudian ini, titik, ya, seperti ini. Yang kita copy paste saja karena kelamaan kalau mau ketik satu-satu. Kita langsung seperti ini. Oke, kita naikin lagi. Oke. Nah, di sini dari kita ubah saja jadi 1, kemudian yang di sini jadi 1 1, dan yang ini jadi 1 2. Dan di bawahnya lagi itu ada 2 seperti ini, kemudian ada 2 1, kemudian 2 2. Dan yang terakhir yang keempat 3 0, kemudian 3 1, kemudian 3 2. Nah, seperti ini. Kita coba untuk lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Volvo in stoknya 22, kemudian yang sold 18. BMW in stoknya 15, yang sold 13. Kemudian Saab stoknya 5, yang sold 2. Sedangkan Land Rover stoknya 17 dan yang sold atau yang habis itu 15. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini dia ada menampilkan dengan perulangan loop dalam loop. Nah, jadi ini cara yang lebih rapi dan dinamis menggunakan for bersarang. Kita langsung coba saja untuk kodenya. Sorry, salah tekan.
Ini mungkin kita tuh biarin lah. Kita langsung coba. Oke, di sini langsung kita coba saja. Yang eko-ekonya ini kita hapus saja semua. Kemudian kita ganti menggunakan for. For ini kita naikin lagi seperti ini. Nah, dengan for dalam kurung dollar row sama dengan 0. Kemudian dollar row lagi, dollar row kurang dari 4. Kemudian dollar row plus plus. Kemudian ada kurung kurawal, echo. Ini kemudian P, tag P seperti ini. Ini dalamnya ada B lagi. Row number, dollar row. Ditutup dengan tanda titik koma. Kemudian di bawahnya ini, sebelumnya sahabat. Di sini ada echo dulu, echo, kemudian UL. Hmm, kemudian ada tanda ini dan turun ke bawah. Maju sedikit. Ada for dalam kurung dollar call sama dengan 0. Kemudian dollar call kurang dari 3. Kemudian dollar call plus plus. Sudah kita tutup seperti ini. Kemudian tambahkan siku. Kemudian UL ini ada echo. Echo LI titik dollar dollar cards dollar euro dollar call titik orang. Dia di sini tambahkan. Oke, kemudian jangan lupa titik nomor di sini. Ini ada UL. Hmm. Nah, seperti ini. Oke, untuk kodenya itu seperti ini. Kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di row number 0 isinya itu Volvo dengan apa lagi namanya? Untuk stoknya, untuk stok Volvo itu 22, yang habis terjual atau sold itu 18. Begitu juga row number 1 yaitu nama produknya BMW, yang tersedia atau stoknya itu 15, yang terjual adalah 13 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu ada materi PHP Array Function. Nah, di sini ada jenis-jenis dari array function. Nah, yang pertama itu ada array yang seperti ini, yang dimana dia itu berfungsi untuk membuat sebuah array. Kemudian array change key case, yang dimana itu untuk mengubah semua key dalam array menjadi huruf kecil atau huruf besar. Kemudian ada array chunk, yang dimana dia itu membagi sebuah array menjadi beberapa potongan array. Kemudian ada array kolom, yang dimana dia itu untuk mengambil nilai dari satu kolom tertentu dalam array. Kemudian ada array combine, yang dimana itu dia untuk membuat array dari dua array, satu sebagai key dan satu sebagai value. Kemudian ada array values. Yang ini dia itu untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam array. Kemudian ada array diff yang ini. Dia itu untuk membandingkan array dan mengembalikan perbedaan berdasarkan nilai saja. Kemudian array diff assoc, yang dimana itu untuk membandingkan array dan mengembalikan perbedaan berdasarkan key dan nilai. Kemudian ada array diff key, yang dimana dia itu untuk membandingkan array dan mengembalikan perbedaan berdasarkan key-nya saja.
Kemudian ada array div wasouch, yang dimana itu dia membandingkan array berdasarkan key dan nilai menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array div uk, yang dimana dia membandingkan array berdasarkan key menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array fill, yang dimana dia itu untuk mengisi array dengan nilai tertentu. Kemudian ada array fill case, yang dimana itu dia mengisi array dengan nilai tertentu menggunakan key yang ditentukan. Kemudian ada array filter, ini, yang dimana dia itu untuk menyaring nilai dalam array menggunakan fungsi callback. Kemudian ada array flip, yang dimana dia itu menukar posisi key menjadi value dan value menjadi key. Kemudian ada array intersect, yang dimana dia itu untuk membandingkan array dan mengembalikan nilai yang sama berdasarkan nilainya saja. Kemudian ada array intersect assouch, yang dimana dia itu untuk membandingkan array dan mengembalikan nilai yang sama berdasarkan key dan nilai. Kemudian ada array intersect key, intersect key, yang dimana dia itu untuk membandingkan array berdasarkan key menggunakan fungsi buatan pengguna. Untuk array insect key itu dia untuk membandingkan array dan mengembalikan nilai yang sama berdasarkan key-nya saja. Kemudian ada array intersect uasouch, yang dimana itu dia membandingkan array berdasarkan key dan nilai menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array intersect uk, yang ini dia itu membandingkan array berdasarkan key menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array key exit, yang dimana dia itu mengecek apakah sebuah key tertentu ada dalam array. Kemudian ada array case, yang dimana dia itu mengambil semua key dari sebuah array. Kemudian ada array map, yang dimana dia itu mengirim setiap nilai array ke fungsi buatan pengguna dan menghasilkan array baru. Kemudian ada array merge, yang dimana dia itu menggabungkan satu atau lebih array menjadi satu array. Kemudian ada array merge recursive, yang dimana itu menggabungkan satu atau lebih array secara rekursif. Kemudian ada array multisort, yang dimana dia itu untuk mengurutkan banyak array atau array multidimensi. Kemudian ada array path, yang dimana array path, yang dimana dia itu untuk menambahkan sejumlah elemen dengan nilai tertentu ke dalam array. Kemudian ada array pop, yang dimana dia itu menghapus elemen terakhir dari array. Kemudian ada array product, yang dimana dia itu mengalihkan semua nilai dalam array. Kemudian ada array push, yang dimana dia itu untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke bagian akhir array. Kemudian ada array run, yang dimana itu untuk mengambil satu atau beberapa key secara acak dari array. Kemudian ada array reduce, yang dimana dia itu untuk mengubah array menjadi satu nilai menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array replace, yang ini, yang dimana dia itu untuk mengganti nilai array pertama dengan nilai dari array berikutnya. Kemudian ada array replace recursive, yang dimana dia itu untuk mengganti nilai array secara rekursif. Kemudian ada array reverse, yang ini, yang dimana dia itu membalik urutan array. Kemudian ada array search, untuk mencari sebuah nilai dalam array dan mengembalikan key-nya. Kemudian ada array shift, yang dimana dia itu untuk menghapus elemen pertama dari array dan mengembalikan nilainya. Kemudian ada array slice, yang dimana dia itu mengambil sebagian isi dari array. Kemudian ada array split, yang dimana itu menghapus dan mengganti elemen tertentu dalam array. Kemudian ada array sum, yang dimana dia itu untuk menjumlahkan semua nilai dalam array. Kemudian ada array udiv, yang dimana itu untuk membandingkan array berdasarkan nilai menggunakan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array udiv asok, yang dimana dia itu membandingkan array berdasarkan key dan nilai kombinasi fungsi bawaan dan buatan pengguna. Kemudian ada array udiv uasok, yang dimana dia itu untuk membandingkan array berdasarkan key dan nilai dengan dua fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array intersect, yang dimana dia itu membandingkan array dan mengambil nilai yang sama berdasarkan nilai dengan fungsi buatan pengguna. Kemudian ada
array intersect ASOC, yang dimana dia itu untuk membandingkan array berdasarkan KI dan nilai menggunakan kombinasi fungsi. Kemudian ada array intersect UASOC, yang dimana dia itu membandingkan array berdasarkan KI dan nilai dengan dua fungsi buatan pengguna. Kemudian ada array unique, yang dimana yang dimana array unique ini dia menghapus nilai yang duplikat dalam array. Kemudian ada array unshift, yang dimana dia itu untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke bagian awal array. Kemudian ada array value, yang dimana dia itu untuk mengambil semua nilai dari array tanpa key. Kemudian ada array walk, yang dimana dia itu menjalankan fungsi pada setiap elemen dalam array. Kemudian ada array walk recursive, yang dimana dia itu untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen secara rekursif. Kemudian ada rsort, yang dimana dia itu mengurutkan array asosiatif secara menaik berdasarkan nilai. Kemudian ada assort, yang dimana dia itu untuk mengurutkan array asosiatif secara menaik berdasarkan nilai. Kemudian ada compact, yang dimana itu untuk membuat array dari variabel beserta nilainya. Kemudian ada count, yang dimana dia itu untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Kemudian ada current, yang dimana dia itu untuk mengambil elemen yang sedang ditunjuk dalam array. Kemudian ada each, yang dimana dia itu untuk mengambil pasangan key dan value saat ini. Kemudian ada end, yang dimana dia ini untuk memindahkan pointer array ke elemen terakhirnya. Kemudian ada extract, yang dimana dia ini untuk mengubah isi array menjadi variabel. Kemudian ada in array, yang dimana dia ini mengecek apakah sebuah nilai ada di dalam array. Kemudian ada key, yang dimana itu untuk mengambil key dari array. Kemudian ada KL sort, yang dimana dia ini untuk mengurutkan array asosiatif secara menurun berdasarkan key. Kemudian ada key sort, yang dimana dia itu mengurutkan array asosiatif secara menaik berdasarkan key. Kemudian ada list, yang dimana dia ini untuk mengisi beberapa variabel dari sebuah array. Kemudian ada Natka sort, yang dimana dia itu untuk mengurutkan array dengan urutan alami tanpa memperhatikan huruf besar kecil. Kemudian ada sort, yang dimana dia itu mengurutkan array dengan urutan alami. Kemudian ada next, yang dimana dia ini untuk menggeser pointer array ke elemen berikutnya. Kemudian ada post, yang dimana ini alias dari fungsi current. Kemudian ada pref, yang dimana ini dia untuk menggeser pointer array ke elemen sebelumnya. Kemudian ada range, yang dimana ini untuk membuat array dari rentang nilai tertentu. Kemudian ada research, yang dimana dia ini untuk mengembalikan pointer array ke elemen pertama. Kemudian ada rsort, yang dimana dia ini untuk mengurutkan array index secara menurun. Kemudian ada shuffle, yang dimana dia ini untuk mengacak urutan array. Kemudian ada size of, yang dimana dia ini alias dari fungsi count. Kemudian ada sort, yang ini, yang dimana dia itu untuk mengurutkan array index secara menaik. Kemudian ada UASort, yang dimana ini untuk mengurutkan array berdasarkan nilai dengan fungsi buatan pengguna dan mempertahankan key-nya. Kemudian ada UK sort, yang dimana ia untuk mengurutkan array berdasarkan key dengan fungsi buatan pengguna. Yang terakhir itu ada USort, USort yang terakhir, yang dimana dia itu untuk mengurutkan array berdasarkan nilai dengan fungsi buatan pengguna. Nah, mungkin untuk materi mengenai PHP array cukup sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.